Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kerja kelompok kami yang berjudul mengenai karir. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Pujo Adi Satrio dengan NIM 190304351. Nama saya Dian Lestari, NIM 1903042215. Diah Prasasti 1903041171. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan dan pengembangan karir. Nah, di dalam perencanaan dan pengembangan karir ini ada beberapa indikator materi. Yang pertama, pengertian karir. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan karir. Yang ketiga, jabatan atau jenjang karir. Yang keempat, perencanaan tujuan organisasi. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi karir. Yang keenam, informasi perencanaan karir. Yang ketujuh, konseling perencanaan karir. Yang kedelapan, manfaat perencanaan karir. Dan yang kesembilan, manfaat pengembangan karir. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan mengenai karir. Baik, karir ini kalau kita lihat penjelasannya itu adalah guna untuk menunjukkan orang-orang pada masing-masing peran atau status mereka. Dan karir ini sebagai petunjuk pekerjaan-pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan yang sistematis dan jelas jalur karirnya. Baik, di sini karir ini kalau kita misalkan ini suatu perusahaan, kan kita jelas nih, contoh di suatu perbankan. Di suatu perbankan ini pasti ada sub-sub pekerjaannya. Contoh nih seperti di Bank Muamalah ini ada seorang teller, ada CS, ada supervisor, ada marketing. Di sini karir-karirnya ini juga menunjukkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Di teller ini, atasan dari teller ini adalah supervisor. Jadi supervisor ini mungkin ada terdiri dari beberapa bagian. Seperti hanya S-Boss, yaitu adalah kalau S-Boss ini kalau di Bank Muamalah itu sebagai supervisor kantor cabang pembantu. Ada juga operation officer ataupun BOSN, yaitu adalah supervisor yang terdapat di cabang utama. Yang kedua ini adalah perencanaan dan pengembangan karir. Mungkin kita bisa ngambil kesimpulan sendiri ya. Apa sih itu perencanaan, apa sih itu pengembangan? Kalau kita dengar sih dari kata-kata perencanaan sih, ini kalau kita dengar dari kata-kata perencanaan itu pasti gimana sih kita untuk kedepannya, gimana sih kita ini tentang karir kita nih. Jadi contoh nih, kita tadi itu sebagai teller nih. Jadi teller ini kalau untuk perencanaannya itu, jika kita sudah melakukan bekerja di teller mungkin kurang lebih 3 atau 4 tahun, mungkin bisa dialihkan menjadi CS, yaitu adalah pengembangan karir nih. Jadi teller ini kalau di strata di perbankan mungkin lebih rendah dibandingkan CS stratanya. Jadi mungkin dari teller naik ke CS, dari CS mungkin bisa ke marketing ataupun ke supervisor. Ini merupakan suatu perencanaan dan pengembangan karir. Karena dengan adanya perencanaan dan pengembangan karir ini, kita sebagai karyawan bisa naik pangkat dan bisa menjadi seorang pimpinan ataupun menjadi seorang yang lebih tinggi derajat di pekerjaan tersebut. Jadi pada dasarnya perencanaan pengembangan karir ini bagaimana kita sebagai karyawan di situ kita memiliki rencana-rencana gimana sih kita ini bisa menjadi lebih naik dari sebelumnya. Mungkin dari teller bisa ke CS, bisa ke RM, bisa ke pimpinan cabang, BM ataupun ke strata yang lebih tinggi. Untuk pengembangannya itu gimana kita pengeksekusiannya, gimana kita cara melakukan pekerjaan itu dengan maksimal, dengan baik, dan supaya kita dapat dipromosikan menjadi yang lebih tinggi. Jadi kalau untuk perencanaan dan pengembangan itu sangat penting bagi kita, karena itu adalah salah satu kita supaya menjadi yang lebih baik di perusahaan tersebut. Baik, yang ketiga yaitu adalah jabatan atau jenjang karir. Baik, kalau kita jelaskan terlebih dahulu, jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang karyawan dalam suatu rangkaian susunan organisasi. Dalam hal ini jabatan struktural maupun jabatan fungsional seperti peneliti, dokter, penasihat dan memiliki jenjang karir masing-masing. Dan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang karyawan atau pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. Baik di sini ada jabatan dan pangkat yang telah kita jelaskan sebelumnya. Contoh nih, tadi kan kita jelaskan nih ada teller, ada CS, ada marketing, ada supervisor, S-boss, operation officer atau BOSM. Di sini kan ada beberapa pangkatan nih. Mungkin kalau kita ngomong sih yang pangkat terendah ini mungkin jatuh kepada teller. Mungkin teller ini contoh tingkat kesulitan teller ini mungkin lebih mudah dibandingkan CS. Kenapa gitu? Jadi kalau teller ini, kalau kita lihat teller ini pada hari itu juga semua pekerjaannya udah selesai, nggak ada pendingan, nggak ada sama sekali yang bikin dia membuat dia itu menjadi lebih mudah lah bahasanya. Tapi sedangkan kalau CS ini, kalau kita lihat ini pembukaan rekening, pembukaan deposito, tutup rekening, kan ini pasti ada proses yang memakan waktu, sehingga kesulitan pada CS ini lebih sulit dibandingkan dengan teller. Jadi mungkin otomatis dong gaji pada teller mungkin lebih kecil dibandingkan gaji pada CS. Begitu juga pada marketing ataupun supervisor. Jadi contoh nih, marketing ini mungkin memiliki target sebenarnya itu buka rekening 200 juta, buka deposito 1M. Otomatis dong penggajian pada RM mungkin lebih tinggi dibandingkan CS, karena CS ini mungkin kan cuma untuk melayani nasabah, ada komplain apa, pembukaan rekening atau penutupan rekening. Jadi penggajian RM pasti lebih tinggi dibandingkan dengan CS, karena kesulitan pada RM itu lebih tinggi dibandingkan CS. Begitu juga pada supervisor, entah itu S-boss, operation officer ataupun BOSM. Jadi ketiganya ini kan atasan atau yang mengendalikan operasional, yaitu teller ataupun CS. Jadi kan otomatis kan tingkat kesulitan yang dimiliki oleh supervisor ini lebih tinggi dibandingkan teller atau CS. Jadi penggajiannya itu pasti lebih tinggi dibandingkan CS ataupun teller. Baik, yang tadi itu jelaskan juga mengenai tentang piramidal kepangkatan yang serasi sesuai dengan prinsip rentang kendali dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Suatu perencanaan jenjang jabatan atau pangkat perlu memperhatikan faktor-faktor seperti sifat tugas, beban tugas, dan tanggung jawab. Ini mungkin penjelasan dari sebelumnya, bahwasanya itu untuk jabatan atau karir ini pasti berpengaruh terhadap apa yang dia kerjakan. Karena jika kesulitan itu lebih tinggi, maka jenjang karirnya itu juga lebih tinggi dan penggajiannya pun juga lebih tinggi. Beda kalau seandainya kita bekerja mungkin di suatu perusahaan yang sama percetakan buku nih. Mungkin beda halnya kalau kita bekerja di percetakan buku nih. Kalau di percetakan buku mungkin job desk-nya mungkin sama nih, sesama melayani konsumen mengenai buat buku atau fotokopi ataupun sejenisnya. Mungkin dengan job desk yang sama otomatis memiliki tingkat kesulitan yang sama, jadi memiliki jabatan, karir, dan gaji yang sama. Jadi untuk penjelasan mengenai karir, pengembangan dan perencanaan karir serta jenjang karir ini memiliki keterkaitan, karena mereka ini adalah orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan yang memiliki jabatan, yang memiliki tingkat dan memiliki job desk dan kesulitan masing-masing, sehingga mereka ini berpengaruh terhadap apa yang mereka dapati, yaitu adalah gaji, dan mereka harus memberikan secara optimal dan maksimal kepada perusahaan, gitu ya kawan-kawan. Perencanaan tujuan organisasi. Organisasi maupun perusahaan mutlak harus mempunyai tujuan yang jelas agar mencapai organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai itu terpenuhi dengan baik. Contoh, kita sebagai karyawan di salah satu perusahaan, kita bekerja di perusahaan, kayak kita harus ada target untuk mencapai tujuan perusahaan itu
makin maju, dan diri kita juga untuk diri kita juga makin maju, dan kita bisa mencapai tujuan tersebut. Perumusan tujuan harus didasarkan pada perencanaan yang matang, yaitu 1. Besar kecilnya misi organisasi atau perusahaan tersebut. 2. Berat ringannya tugas pekerjaan dari organisasi atau perusahaan tersebut yang kita jalani. 3. Spesifikasi pekerjaan yang perlu dirumuskan. 4. Jenis kelompok pekerjaan yang perlu disusun agar tujuan organisasi atau perusahaan tersebut mencapai tujuan dengan baik. Faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan karir. 1. Faktor sosial. Ada faktor kelompok primer, yaitu 1. Jenis pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua. 2. Pendidikan yang dimiliki oleh orang tua. 3. Tempat tinggal dan keadaan lingkungan. 4. Jenis pekerjaan yang diinginkan oleh orang tua. 5. Nilai maupun norma yang dimiliki. 2. Faktor kelompok sekunder. Ada faktor individu, yaitu 1. Kemampuan inteligensi. 2. Minat. 3. Bakat. 4. Nilai. 5. Sikap. 6. Kepribadian. Informasi pada perencanaan karir. Ini sangatlah penting. Sebagai departemen personel, seharusnya memberikan kepada karyawan berbagai informasi yang mereka butuhkan untuk merencanakan karir mereka. Dengan tersedianya informasi yang mereka ketahui, yang mereka informasikan untuk karyawan-karyawan mereka, dapat memudahkan karyawan untuk menemukan berbagai karir yang sesuai dengan diri dia sendiri. Untuk memudahkan karyawan juga menjalani karir di bidang dia sendiri untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut semakin maju. Baiklah, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu konseling pada perencanaan karir. Di sini, untuk membantu para karyawan menetapkan sasaran-sasaran karir dan menentukan jalur-jalur karir yang tepat, Departemen Personalia bisa menawarkan bimbingan karir. Bimbingan ini hendaknya dilakukan oleh pembimbing yang memang ahlinya di sumber saran. Nah, pembimbing atau konselor mungkin hanya perlu mendengarkan minat karyawan. Nah, jadi nanti setelah mengetahui minat karyawan tersebut, baru bisa kita menyikapi kemana arah prestasi-prestasi yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Sehingga rencana karir yang disarankan seharusnya adalah bagian integral rencana hidup itu. Ini berarti bimbingan karir menyangkut penilaian diri karyawan. Bila pembimbing karir dapat memperoleh hasil evaluasi diri yang terinci, maka hal ini membantu untuk memutuskan pemikiran mereka tentang kekuatan dan kelemahan dirinya. Kemudian, para karyawan dapat memadukan kemampuan dan keinginan mereka dengan informasi karir yang tersedia. Jadi gini, dari hasil yang udah kita ceritakan nih, kita sebagai karyawan menceritakan kepada konselor atau pembimbing, kita tuh bisa loh ada prestasi di bagian A atau bagian B gitu. Nanti konselor akan menilai lagi dari diri kita, mampu nggak kita gitu. Kalau misalnya kita mampu, nah berarti kita bisa mendapatkan karir tersebut. Begitu juga sebaliknya. Atau nantinya konselor bisa menemukan sisi-sisi lain di mana kemampuan karir kita untuk bisa lebih mengasah lagi kemampuan diri yang ada pada diri kita. Slide berikutnya, manfaat perencanaan karir. Nah, saya akan menjelaskan beberapa manfaat-manfaat dari perencanaan karir tersebut. Yang pertama, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Nah, gimana cara kita mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan? Perusahaan harus memberikan pelatihan-pelatihan terhadap karyawan. Jadi dengan cara karyawan tersebut mendapatkan pelatihan, maka wawasannya terhadap perusahaan maupun pekerjaannya akan bertambah lebih luas lagi. Nah, selanjutnya menurunkan perputaran karyawan.
Maksud dari menurunkan perputaran karyawan berarti perusahaan harus meminimalisirkan keluar masuknya karyawan. Jadi gini, semakin banyak perusahaan yang mengeluar dan masukkan karyawan itu bahkan jadi tidak efektif lagi gitu. Misal nih si A dia sudah mampu, tetapi dengan pergantian periode maka si A harus dikeluarkan dan masuklah si B sebagai penggantinya. Perusahaan bakal capek gitu untuk memberikan pelajaran lagi terhadap si B tentang bagaimana pekerjaan, bagaimana sistem pekerjaan, bagaimana segala bentuk sistem-sistem yang terlibat bagi di bidang pekerjaannya gitu. Oke, manfaat yang selanjutnya mengungkapkan potensi karyawan. Sebagai perusahaan harus bisa mengungkapkan apa sih yang ada di potensi karyawan, kemampuan yang ada pada karyawannya, supaya perusahaan bisa maju juga terhadap karyawan yang mempunyai potensi yang sangat besar. Oke, manfaat selanjutnya mendorong pertumbuhan. Mendorong pertumbuhan berarti sebagai perusahaan harus bisa memberikan seperti support ke karyawannya gitu. Kayak seperti bisa memberikan hal-hal kecil, contohnya seperti reward gitu. Oke, manfaat selanjutnya memuaskan kebutuhan karyawan. Nah, kebutuhan karyawan yang dimaksud di sini seperti fasilitas yang dibutuhkan karyawan seperti BPJS itu juga sangat membantu karyawan. Seperti fasilitas lainnya, mulai dari finansialnya dan lain-lain. Manfaat selanjutnya membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Nah, karyawan pasti mempunyai ide-ide yang cemerlang. Mereka tahu nih rencana-rencana apa sih yang bakal dilakuin dan pastinya sudah dapat persetujuan. Sebagai perusahaan harus membantu, harus mendorong untuk mewujudkan rencana-rencana yang sudah disetujui tadi. Oke, manfaat selanjutnya membantu di dalam keanekaragaman tenaga kerja. Di sini sebagai tenaga kerja pasti membutuhkan hal-hal yang dianggap penting gitu. Nah, pasti beda-beda, beraneka ragam kebutuhan. Dan sebagai perusahaan harus bisa perlahan deh untuk membantu nih satu persatu apa saja yang dibutuhkan tenaga kerjanya tuh. Dan manfaat yang lainnya seperti menyaring potensi karyawan. Jadi perusahaan harus betul-betul jeli terhadap karyawannya, harus betul-betul bisa melihat potensi yang ada pada karyawan. Jadi jangan sampai di saat pengurangan karyawan ataupun penambahan karyawan, jangan sampai yang dikurangi itulah yang berpotensi, yang bisa mengembangkan perusahaan. Jadi perusahaan memang harus betul-betul teliti dalam melihat potensi karyawannya. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai manfaat pengembangan karir. Jadi banyak sih manfaat-manfaat pengembangan karir, tapi ada beberapa sudut pandang. Jadi ada dua sudut pandang. Yang pertama itu manfaat pengembangan karir itu bisa dilihat dari sudut pandang organisasi tersebut atau perusahaan yang dia lakukan pekerjaan, atau bisa juga dilihat dari individu atau karyawan tersebut. Baik, di sini kita akan menjelaskan yang pertama menurut organisasi atau tempat dia bekerja. Jadi manfaatnya yang pertama itu adalah menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan, meningkatkan kemampuan organisasi. Jadi ada beberapa kelompok minoritas ataupun wanita juga memiliki jenjang karir dan mengurangi frustasi karyawan. Di sini kita dapat jelaskan dulu yang pertama itu menjamin ketersediaan bakat. Jadi dengan adanya karyawan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, jadi setiap
kekurangan dari bagian-bagian itu dapat terpenuhi dengan karyawan-karyawan yang memiliki bakat untuk memenuhi bagian-bagian tersebut. Bisa juga untuk meningkatkan kemampuan organisasi tersebut atau tempat perusahaan tersebut. Setelah itu kita juga ini nih, kelompok-kelompok minoritas ataupun wanita-wanita juga dapat melakukan jenjang karirnya juga, karena mungkin ada juga beberapa suatu perusahaan pasti ada mungkin contoh di perbankan nih, pasti ada CS yang perempuan, nanti jenjang ke RM perempuan juga, mungkin kualitas atau kinerja dia bagus, mungkin bisa dinaikkan ke BM yang merupakan wanita juga. Jadi kelompok minoritas ataupun wanita juga ada jenjang karirnya. Dan terakhir di sini yaitu mengurangi frustasi karyawan. Sangat jelas ini ya. Yang jelas kita bekerja ini, yang jelas kita mencari ridho yang maha kuasa. Dengan bekerja kita juga menghilangkan stres ataupun frustasi, karena mungkin kita juga bekerja kan juga ada kawan-kawan kita juga mungkin juga menghilangkan stres dan frustasi. Sedangkan untuk sudut pandang untuk karyawan itu bisa menambahkan tantangan dalam bekerja, meningkatkan otonomi, meningkatkan tanggung jawab dan menggunakan potensi. Nah, di sini kan untuk karyawan itu sendiri yang jelas untuk memenuhi finansial keluarganya atau individu itu sendiri, karena kan pasti dibayar dengan gaji mungkin ya. Jadi memenuhi finansialnya. Ya, habis setelah itu juga meningkatkan tanggung jawab yang telah diberikan oleh perusahaan, menggunakan potensinya untuk mengembangkan karakter atau skill yang dimiliki oleh individu, dan mengembang dengan skill yang berkembang ini juga berpengaruh terhadap perusahaan. Jadi gitu kawan-kawan untuk manfaat pengembangan karir. Baik, mungkin kawan-kawan hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika kami ada salah kata dalam menyampaikan materi, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Maaf jika kami banyak membuat kesalahan, karena kami hanyalah manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Nah, apabila kami ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon teman-teman bisa juga dapat memberikan saran ataupun komentar supaya kedepannya kami bisa memperbaikinya dan bisa juga menambah wawasan terhadap kami tersendiri gitu. Baik, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.